Mahkamah Agung memvonis hukuman seumur hidup untuk dua pelaku pembunuhan Ade Sara. Vonis ini lebih berat dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum kedua tersangka 20 tahun penjara. Ya, kami sekarang sudah terhubung dengan ayah Ade Sara, Suroto. Selamat siang, Bapak Suroto. Ya, siang, Mas. Ya, Pak, bagaimana tanggapan Bapak atas keputusan dari Mahkamah Agung ini? Iya, kalau keputusan Mahkamah Agung, memang secara resminya saya belum tahu. Jadi saya hanya tahu dari rekan-rekan media yang mengkonfirmasi ke saya tentang putusan tersebut. Jadi kalau saya melihat bahwa aparat penegak hukum dengan serius menyelesaikan perkara tersebut, saya melihat seperti itu aja sih. Baik Pak Suroto, ini kan memang proses hukum masih berjalan sejak kejadian Ade Sara begitu. Apakah Iya. selama ini terjalin ada komunikasi begitu antara keluarga Pak Suroto dengan misalnya pihak keluarga Hafid dan Ashifa? Iya, Mbak Gita. Jadi komunikasi kami dengan keluarga pelaku itu hanya terjadi sekali pada bulan Maret 2014. Setelah itu tidak ada komunikasi lagi, kemudian ada sedikit komunikasi yang mungkin itu mengharuskan untuk bertemu dan mengharuskan untuk berbicara itu di pengadilan. Kemudian setelah itu, setelah vonis 9 Desember kalau nggak salah, sampai sekarang sudah tidak pernah ketemu lagi dan tidak ada komunikasi kembali. Pak Suroto, ini hukuman seumur hidup artinya apakah Anda merasa ini hukuman yang memang pantas atau bagaimana? Karena kedua pelaku kan juga masih muda Pak Suroto. Iya, kalau melihat pantas atau adilkah atau mungkin sesuaikah, saya tidak sulit untuk menjelaskan hal itu. Karena bagaimanapun toh ini sudah terjadi dan anak saya tidak bisa kembali, dan tentunya konsekuensi dari apa yang dia perbuat, ya mereka harus mempertanggungjawabkan di hadapan penegak hukum. Itu sih, Mbak. Iya, dari Bapak sendiri apakah kemudian ada imbauan gitu ya kepada para kaum muda, anak muda agar kejadian pembunuhan seperti ini tidak terulang lagi, Pak? Iya, mungkin untuk anak-anak yang masih muda, sebenarnya masa berpacaran itu kan masa-masa yang paling indah, dan konsekuensi dari anak-anak atau rekan-rekan yang masih muda itu kan kalau berpacaran pasti konsekuensinya harus menerima misalkan ditolak atau diputusin, dan itu menurut saya udah sangat lazim. Dan apabila mendapatkan perlakuan yang tidak enak, semua permasalahan baik besar atau kecil itu bisa diselesaikan. Tidak harus menyelesaikan dengan cara membunuh, karena akhir-akhir ini kalau melihat berita bukan hampir semua, banyak yang mengambil jalan pintas menyelesaikannya dengan cara membunuh. Menurut saya sih itu harus tidak sangat manusiawi banget deh, karena hak hidup itu sebenarnya yang ngasihkan Tuhan, yang berhak mengambil pun juga Tuhan. Kita tidak punya hak apa-apa untuk memperlakukan nyawa seseorang. Itu Mas Taufik. Ya, artinya setiap masalah tidak harus diselesaikan dengan kekerasan ya Pak Suroto ya. Baik, terima kasih sekali Pak Suroto atas waktunya siang hari ini.